Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak ibu? Sekarang kita lanjutkan materi pelajaran kita, yaitu mengenai cerita fantasi. Untuk itu, simaklah penjelasan berikut ini. Baiklah, sekarang kita bahas KD 3.4, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Adapun struktur teks cerita fantasi, yang pertama adalah orientasi. Orientasi merupakan pembukaan teks yang berisi pengenalan tokoh, latar, watak, dan konflik. Contohnya, Minggu pagi yang cerah, Hardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Struktur teks cerita fantasi yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi merupakan bagian yang berisi masalah atau konflik yang berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Contoh, di mana kita? Ardi bertanya sambil menatap tembok sekelilingnya. Struktur teks cerita fantasi yang ketiga adalah resolusi. Resolusi atau penyelesaian merupakan bagian penutup yang berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Contohnya, mereka bertiga bertekad menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Selanjutnya, kita bahas mengenai unsur-unsur kebahasaan dari teks cerita fantasi, yaitu pertama ada kata ganti. Kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau kata benda. Penggunaan kata ganti dalam cerita fantasi adalah kata ganti orang pertama, yaitu aku, saya, dan kata ganti orang ketiga, yaitu mereka atau nama orang. Contoh, mereka segera ke istana. Nah, mereka merupakan kata ganti orang ketiga. Unsur-unsur kebahasaan dari teks cerita fantasi yang kedua adalah penggunaan latar. Penggunaan latar dalam teks cerita fantasi dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Contohnya, saat tengah malam, Ratu menangis di kamarnya. Kalimat ini menggunakan latar waktu, yaitu saat tengah malam. Unsur-unsur kebahasaan yang ketiga adalah konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata hubung sebagai penanda urutan waktu. Misalnya, setelah itu, ketika, sebelum, bersamaan dengan itu, lalu, kemudian, akhirnya, dan sebagainya. Contohnya, setelah buku terbuka, aku terseret ke masa lampau. Nah, dari kalimat tersebut, kata konjungsi temporalnya adalah setelah. Unsur-unsur kebahasaan teks cerita fantasi yang keempat adalah penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah. Contoh, tiba-tiba seseorang alien yang berukuran lebih besar datang. Nah, penggunaan kata keterkejutannya yaitu kata tiba-tiba. Unsur-unsur kebahasaan teks cerita fantasi yang kelima yaitu penggunaan dialog atau kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung ditandai oleh 2 petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Contoh, raksasa itu mengejar kita, teriak Fiona kalang kabut. Cukup sampai di sini pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap jaga kesehatan.